Hanya tuh jadi guru, jadi siswa tuh teman-teman suruh jadi siswa semuanya kita jadi guru karena kepengen jadi guru karena terinspirasi juga sama guru SD. Guru SD Ustazah. Ya, namanya Bu Zur, sudah almarhumah. Bu Zur. Iya. Beliau dari Pekan Kamis, Tilatang Kamang itu ngajar ke tempat kami. Oh, yang jauh di Tarusan Kamang, di sudut iya. lagi. Iya, Ustazah orang kampung kan? Iya. Kampung Tarusan IDT Kamang. zaman itu. IDT ya, betul 80-an itu. 80-an IDT lah, masih jalan motor. Desa tertinggal. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sahabat setia, senang dan bahagia kembali dapat menemani sahabat di layar kaca ini. Tetaplah setia di channel inspirasi Sisi Lain Aspen, karena kita akan memberikan suguhan inspirasi dan motivasi dari narasumber-narasumber yang berkunjung, yang kita undang ke tempat kita ini. Dan kali ini alhamdulillah sudah ada sang inspirator ini, bernama Ustazah Elvi SPDI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Apa kabar, Ustazah? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah ya. Luar biasa, Ustazah. Terima kasih, Ustazah, sudah duduk di kursi sederhana ini. Masya Allah, kursi istimewa ya, Pak. Sederhana nih, Ustazah. Masya Allah. Ustazah, anak keberapa sih, Ustazah? Anak ketiga dari 4 bersaudara. Kami 6 bersaudara. 6 bersaudara. Cuma ya. Yang alhamdulillah yang masih hidup 4 orang. 4 orang. 2 orang di atas sana meninggal dunia waktu kecil. Jadi anak-anak kelima dari 6 bersaudara. Jadi Ustazah anak kelima dari 6 bersaudara. Iya. Ya, siapakah Ustazah Elvi, sahabat, yang anak kelima ini dari 6 bersaudara? Beliau ini adalah seorang kepala sekolah, headmaster ya. Kepala sekolah dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Cahayati Bukit Tinggi. Tahu kenapa ruangan kita ini agak terang? Karena ada kepala cahaya hati di sini. Jadi cahaya hatinya itu ya. Amin. Ya, amin, alhamdulillah. Ustazah Elvi SPDI, berarti dulu jurusan memang Tarbiyah ya, Ustazah ya. Pendidikan itu agama Islam. Pendidikan agama Islam. Ya. Orang tua masih ada, Ustazah? Alhamdulillah masih. Masih ada keduanya? Kedua-duanya masih. Alhamdulillah. Berarti umuran 60-an 70-an beliau sekarang ya? Oh enggak, lebih. Lebih. Kalau ayah bapak sudah 85. 80-an ya? 85. Oh ya, Ustazah anak kelima ya? Iya. Oh iya. Berarti yang paling tua umur berapa, Ustazah? Udah 53. 53 ya. Iya. Baik, Ustazah, semoga kita doakan kedua orang tua Ustazah tetap sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita tanya rahasia hidup sehat dari beliau nih kayaknya ya. 85 masih sehat kan? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah Elvi, kenapa ngambil jurusan guru? Ya, karena sejak kecil itu memang cita-citanya jadi guru. Memang cita-cita jadi guru. Dari kecil. Dari kecil sudah. Kalau kami dulu waktu kecil-kecil itu di kampung ya, Pak Zul. Ustazah anak kampung juga? Ya, anak kampung ya, biasa main becek-becek alias lanyah-lanyah. Oke. Main tanah, main apa, main ale-ale namanya, Pak Zul, kalau masa kita gitu kan. Nah, sukanya tuh jadi guru, jadi siswa tuh teman-teman suruh jadi siswa semuanya kita jadi guru karena kepengen jadi guru. Karena terinspirasi juga sama guru SD. Guru SD, Ustazah. Ya, namanya Bu Zur, sudah almarhumah. Bu Zur. Iya. Beliau dari Pekan Kamis, Tilatang Kamang itu ngajar ke tempat kami. Oh, yang jauh di Tarusan Kamang, di sudut lagi. Iya, Ustazah orang kampung kan? Iya. Kampung Tarusan IDT Kamang. zaman itu. IDT ya, betul. 80-an itu. 80-an IDT lah, masih jalan motor. Desa tertinggal. Iya, Masya Allah. Iya. Aduh, sayang Ustazah ya, kampungnya di IDT waktu itu mirip-mirip kampung Pak Zul. Pak Zul SD-nya tahu, Ustazah? Sekolah Impres, Ustazah. Sama kita, Pak Zul. Sekolah Impres juga. Iya, tapi asiknya setelah kita dewasa asik. Kenapa? Karena waktu di desa tertinggal, kalau desa tertinggal itu listrik baru-baru masuk. Gitu. Ustazah sudah masuk ke listrik?
kelas 4 SD baru masuk. Baru masuk ya. Bahagianya luar biasa. Wah, bahagia luar biasa ya. Kalau soal pencahayaan ya. Iya. Tapi kalau soal air jangan ditanya nih. Iya, banjir. Banjir air oleh di Banyak. sini. Iya, iya. Jadi apa? Kita balik kenapa sebenarnya terinspirasi apa yang Ustazah lihat dari sosok guru Bu Zur ya? Bu Zur. Bu Zur itu. Oh, beliau kebetulan mengajar, kalau zaman itu mengajar matematika waktu itu. Sangat sabar. Di antara teman-teman, namanya kami anak kampung kan Pak Zul, mungkin rata-rata kemampuan kami saat itu masih di bawah-bawah lah, baru-baru belajar kan. Nah, jadi beliau sangat menarik, kadang bawa buahnya itu buah yang dekat biasa kami ambil juga di pohon gitu, buah jambu biji atau paraweh, tuh bawa itu. Kalau ndak bawa duku, kalau di masa kami itu lanse namanya. Betul. Bawa itu ke sekolah untuk penjumlahan perkalian, waktu itu pakai itu. Nah, jeruk gitu. Nah, jadi kadang di depan sekolah ada tuh, termasuk Ana jualan buah-buah yang dari kebun sendiri. Seperti jagung rebus gitu. Ada yang bawa paraweh tadi, teman-teman gitu. Jadi kalau satu tambah satu, ini dari jagung satu, ditambah jagung satu lagi, dijumlahkan ke kanan, ya, jadi jagung dulu. Memang nyata, karena zaman itu belum ada tuh buku bergambar yang ada ini Budi, Bapak Budi. Iya. Pak Lalu Zul. kita tempel-tempel kan? Iya, seperti itu. Rollnya masih panjang kan Ustazah, kuning kan? Iya, masih pakai kapur tuh, hapus papannya yang kayak bantal. Bantal itu. Iya. Dan kalau dilempar luar biasa bunyinya. Iya, jadi dari beliau itu kesabaran, dan kemudian kita merasa bahagia ketika berhasil mengerjakan soal-soal yang beliau berikan. Jadi selalu termenung dan selalu ditegur, Elvi, kok manuang dari tadi, padahal menikmati cara beliau mengajar. Nah, jadi bukan berarti tidak mengerjakan soal ya gitu. Nah, sudah selesai itu ngeliatin beliau kemana bergerak, kemana beliau apa gitu. Nah, itu selalu menarik gitu. Jadi sejak itu tiba di rumah mau jadi guru. Nah, jadi setiap apa tuh selalu inginnya tuh jadi guru gitu. Oh, memang gitu. Tapi ya? bukan guru, bukan PNS atau lain-lain Pak Zul, tapi tetap apanya jadi guru. Satu kata Guru ya. aja. Iya, guru itu memang luar biasa. Guru itu kan nanti masuk surga lebih duluan dibanding muridnya, Ustazah. Iya kan, Ustazah. Iya. Termasuk guru yang di depan. Ya Allah, ini dengan pendekar nih susah kita berbeda ini. Tapi waktu kecil itu asik kan Ustazah ya. Ini Pak Zul, sebelum kita masuk yang lagi di guru. Tapi berarti Ustazah memang suka matematik berarti ketika lihat sosok guru itu? Oh tidak, nggak suka matematika. Matematika tuh mapel yang sulit dan susah. Iya. Tetapi karena beliau menampilkan dengan cara yang berbeda, nggak ada guru yang ngajar seperti beliau gitu. Betul. Nah, kali pergi ke sekolah tuh udah doaso hitam namanya, plastik hitam tuh. Itu pasti isinya kalau nggak buah, kalau nggak bunga, kalau nggak apa tuh beliau bawa. Kayak kreatif ya. Iya, untuk sezaman itu Ana sudah membayangkan kayak guru zaman sekarang. Zaman sekarang sudah luar biasa. Iya. Jadi ketika beliau pindah, Ana kelas 5 waktu itu beliau pindah sekolah karena memang cukup jauh perjalanan beliau ke sana. Akhirnya beliau pindah karena ikut suami beliau tuh kami semua tuh nangis. Iya. Nah, Guru dicintai lah ya. Iya, seperti itu. Guru mencintai dan guru yang dicintai. Iya. Akhirnya di setiap langkah dan ruang-ruang kalbu muridnya itu tertanamlah chip cinta ya. Iya, Chip cinta betul. Tapi Ustazah pernah lapor merah nggak? Agak satu deh. Alhamdulillah nggak pernah. Pak Zul berharap ada. Soalnya kita sama desa tertinggal. Aduh, ngasih juga. Oh iya benar ya. Pak Zul tuh menikmati tuh kalau ada orang nanya, "Wih, berapa lah Bu lado?" Kan lado zaman itu kan. Berapa lado? Berapa lado gitu kan. Enggak pernah bawa lado Ustazah kan. Pak Zul ada lah. Alhamdulillah. Iya. Ustazah Helvi, guru yang luar biasa. Tapi apa yang ketika jadi guru, kepuasan apa yang Ustazah dapat dari guru? Nggak bisa dibahasakan, gimana bisanya dirasakan. Ketika di dalam kelas, ketika Ana jadi guru di kelas, itu bahagianya ketika siswa itu bisa berhasil apa yang kita ajarkan. Nah,
itu hal gampang gitu ya. Berhasil, nilainya bagus, nah itu keberhasilan dalam tanda di atas kertas. Oke. Nah, tetapi ketika mereka karena mungkin Ana udah cukup lama jadi guru. Berapa tahun sih Ustazah? Kalau saya usia SDIT Cahyati, kalau SDIT Cahyati kan sejak bulan Mei 2006 ya. Iya. Nah, sejak itu, dan sebelumnya Ana juga pernah di sekolah IT yang lain gitu. Nah, jadi alumninya kan ada banyak tuh. Nah, yang terasa sekali itu adalah ketika mereka udah kuliah, udah bekerja, udah melanjutkan sekolah di mana-mana. Ketika libur itu mereka kembali Ke sekolah SD mereka. Oh iya. Hanya untuk menyapa gurunya, mengenang masa lalunya, kemudian menyampaikan bahkan ternyata semua yang Ustaz sampaikan dulu di kelas itu kami hadapi sekarang. Karena berprinsip Ana tidak pernah memanjakan, tapi selalu membangun imajinasi mereka kalau kehidupan mereka tuh akan panjang ke depan. Kalau di sekolah itu bisalah kita jaga mereka gitu. Iya. Nah, tetapi kan setiap lembaga, setiap lingkungan masyarakat, setiap kehidupan yang mereka jalani, puzzle-puzzle yang mereka hadapi, itu kehidupan yang nyata kan gitu, yang kita tidak selalu ada. Nah, maka kita mempersiapkan mereka untuk bisa melalui itu. Iya. Nah, jadi benteng-benteng itu yang kita coba bangun gitu. Iya. Benteng-benteng akidah itu. Ketika mereka kembali dan menyatakan hal itu dan mereka masih ingat dengan kita, Ana saat itu bahagia, Pak Zul. Bahagia ya. Bahagia. Aduh. Bukan ketika mereka Ana dapat 100. Nah, itu kebahagiaan terlalu kecil ukurannya. Jadi ibaratnya kita di dalam, sebagai seorang guru, Ana menamakannya itu ke teman-teman di sekolah, kita ini akan mencapai di ujung jalan itu harta karun. Harta karun kita itu jannahnya Allah. Masya Allah. Tetapi di perjalanan Allah akan menyerahkan butiran-butiran emas. Yang akan membuat kita memperdaya yang akan membuat kita berpaling. Jika ustazah memungut emas tadi, ustazah teman-teman memungut emas tadi, berarti ustazah akan di situlah harta karunnya. Tetapi kita terus berjuang melewati pahitnya, manisnya kita di sini, maka kita akan mendapatkan harta karun yang terbesar yang mungkin itu tidak ternilai. Nah, seperti itu. Jadi kita coba membangun itu gitu, Pak. Wah, luar biasa nih. Ini kalau seperti ini memang sangat luar biasa tepat kepala sekolah. Karena kan ini akan jauh, seorang leader itu kan membangun imajinasi, nyusun visi, selesai mau sasakan. Ya benar kan? Karena memang imajinasi, membangun imajinasi itu kan itu ya, mimpi itu dimulai dari membangun imajinasi kan, Ustazah. Maka terwujud nanti dalam ya untaian yang mudah, di untaian makna yang mudah untuk kita buat langkah-langkah berikutnya. Tapi itu keren karena memang banyak ketika kita terjebak dengan istilah kognitif. Ya benar Ustaz ya. Nah, tapi sebenarnya yang sifatnya imajinatif kita tidak bangun pada anak-anak begitu ya. Bahkan kadang-kadang ya, soal kadang-kadang mimpi-mimpi yang sepele itu kan sebenarnya nanti mau punya apa bahkan tidak berani loh Ustaz. Ya kan? Kenapa mereka mau bangun mall mau bangun apa, benar nggak Ustazah? Atau nanti berhadapan dengan di kehidupan seperti apa begitu ya. Ini cukup bagus nih, inspirasi membangun imajinasi ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Sang imajinator ya. berarti memang semenjak dulu memang berarti Ustazah visual berarti ya? Ana audiovisual, Pak. Audiovisual sudah cocok mah, sudah kemanapun dibawa selesai mas Ustazah. Jadi pada prinsipnya Ustazah ini pada prinsipnya orang audiovisual itu suka bercanda loh Ustazah. Iya. Tapi Ana dominan ketika melakukan sesuatu itu dominan visual, Pak. Dominan fokus, Pak Zul. Dominan visual. Tapi ketika misalnya orang berbicara, bercerita, jadi pendengar yang baik. Jadi Ana jadi pendengar yang baik dan cenderung akan berimajinasi. Nah, itu. Tapi ketika mengerjakan sesuatu Ana nggak perlu dengar yang lain gitu. Maka kayak tadi orang prinsipnya Ustazah suka bercanda. Cuma benar loh Ustazah. Tapi karena kan kepala sekolah dan guru tentu harus ada kriteria.
Bener loh, orang suka happy loh Ustazah. Iya. Maka Ustazah happy-happy ya. Insya Allah. Betul Pak Zul. Benar nggak Ustazah? Ketika Ustazah berhadapan dengan yang terlalu banyak serius, Ustazah akan ini nanti gitu kan. Jangan biarkan saraf-sarafnya mati. So, tapi asik nih, asik orang audio visual tuh asik ya. Ustazah Elvi, Ustazah orang Kamang, Ustazah. Iya. Tarusan ya. Tarusan Kamang. Iya betul. Nah, ini sebelum kita masuk cerita tentang Ustazah Elvi masa kecil Ustazah. Itu air. Itu tuh danau apa namanya Ustazah? Danau Tarusan. Iya. Tarusan itu. Ini Ustazah sekarang ada ya, Ustazah juga sudah di kuliah di Fakultas IAIN apa di Iya. Tarbiyah ya. Iya tapi. Pertanyaan Pak Zul itu kan mitos atau fakta? Tarusan Kamang itu konon kabarnya memang kayak ada apanya gitu ya, tiba-tiba ada orang mati, benar tuh Ustazah? Wallahu alam ya Pak Zul. Cuma ada mitos-mitosnya di sana itu yang memang kalau dihubungkan dengan syariat ya gitu. Contoh misalnya orang meninggal kan ada waktu itu ada Anak sekolah ya? anak sekolah Iya. meninggal. Mereka tuh berakit-rakit itu di waktu matahari jam 12 terik. Tegak itu ya. terik. Oke. Nah, di dalam apa kita kan juga dilarang waktu maghrib, waktu matahari sedang ini, Iya. itu kan dilarang untuk melakukan hal-hal yang seperti itu di tempat-tempat yang apa kan gitu. Oh, gitu. Nah, jadi itu dilakukan. Nah, kemudian kalau masalah mitos-mitos yang lain, saya juga tidak pernah menyaksikan seumur hidup. Semua Ya, tidak pernah. seumur Tapi ada hidup. konon kabarnya ada pohon beringin yang tidak basah akarnya. Oh, akarnya kan di dalam tanah. Batangnya, pangkalnya lah. Itu kan Ustazah kan terpancing gitu ya. Tapi benar kan Ustazah? Kata Batangnya. batangnya, Iya, pangkalnya. pangkalnya. Betul nggak Ustazah? Ya kalau sejauh dilihat emang enggak sih gitu, tapi nggak tahu juga apakah itu pernah terbenam, nggak pernah Pak Zul. Nggak pernah kan? Terbenam sampai ke atasnya Iya. nggak pernah gitu. Hmm. Tapi kalau masalah basah akarnya ya pasti basah kan di dalam tanah. Iya ya, guru dilawan. Salah langkah gitu. Mencatur salah gitu. Iya ya. Tapi kan memang ada ini ya, ada konon ceritanya itu di Tarusan itu kan memang air tiba-tiba kalau mau genang itu ya ada bunyi-bunyian dulu atau gimana Saudara? Enggak. Oh, ceritanya ada cuma nggak pernah dengar Nggak sih, pernah nggak pernah mendengar. Kalau ada bunyi-bunyi gitu. Cuma kalau misalnya dia kalau memang Allah takdirkan genang itu kadang hujan 3 hari aja. Hujan 3 hari aja. Ya hujan biasa itu ya udah di ujung tuh, di ujung paling ujung ya itu udah menggenang air gitu. Ya karena memang Tarusan itu dia bukan danau Pak Zul, tapi kumpulan dari sawah-sawah orang, kolam-kolam ikan, kemudian bandar gitu kan. Nah itu bukan seperti Danau Maninjau, bukan apa kayak gitu, tapi Danau memang ajaib. Nah. Tiba-tiba mau ke Iya. genang dia kan. Iya, maka Bayangkan saja hujan 3 hari sebenarnya kalau nampung air yang besar nggak cukup kan Iya, Ustazah. Tapi tiba-tiba dia bisa genang ya. iya. Nah itu di situ mungkin aneh kata orang kan Aneh, gitu. ya. Cuma kita nggak tahu juga apakah itu ya kuasa Allah lah gitu. Iya, Kalau kita orang beriman kan kita nggak percaya hal-hal begitu. Yang jelas gaib tuh ada. Iya. Ya kalau begitu Ustazah, karena Ustazah seorang guru, pandangan Ustazah dari sisi guru kalau air itu seperti apa sih dalam mendidik? Air kita hubungan dengan dunia pendidikan, apa yang bisa kita tarik sih Zah? Oh banyak sih Pak Zul gitu. Apa Zah? Jadi kalau air di danau mungkin itu tidak akan berkurang berapapun kita ambil kan gitu. Nah jadi kalau anak mungkin lebih baik kita jadi air sebagai seorang guru. Jadi air. Berapapun melepas dahaga para siswa kita kan Aduh. gitu, ilmunya. Iya, Jadi iya, berapapun mereka ambil, kita tidak akan berkurang gitu. Karena mata air yang lain tuh banyak gitu. Nah, jadi silahkan dimanfaatkan, silahkan diambil, silahkan bereksperimen dengan kita. Gitu. Jangan cemas akan diambil ilmu iya, kita. Jangan cemas, justru malahan dengan anak-anak banyak mengambil dari kita malahan akan makin banyak mata air lain yang Aduh. akan bermunculan. Aish. Air
kita jangan cemas gitu ya, jangan cemas kehilangan, karena setiap siswa yang mengambil air dari kita pasti ada inspirasi yang dibawa oleh siswa itu. Jadi bertambah ilmu kita gitu. Oh ternyata siswa yang ini begini ya, ini begini ya gitu. Nah itu kemudian air itu melepas dahaga. Jadi apapun maka kita harus siap. Tugas kita air aja yang tenang, yang apa itu siap direbus, siap diapain, keganti cola, apapun temennya gitu kan, siap diapain aja, bahkan hilang namanya. Itu kan bahkan hilang namanya kan gitu ya. Bahkan hilang namanya. Ya kayak gula jadi mana jadi kopi manis. Jadi gula, teh manis gitu kan. Iya benar ya. Nah, sama kayak air, apakah ini air manis kan enggak? Enggak Ustazah ya. Betul, sama lah prinsipnya seperti itu. Dia ada, ada, terasa, tetapi dia tidak disebut. Betul Ustazah. Bahkan Ustazah dinding pun bisa bersatu antara batu-batu dan pasir. Masya Allah, puitis sekali. Tidak akan melengket semen itu pada batu dan pasir bila air tidak ada. Nah Ustazah ya. Ya, walaupun di sini tidak ada air condition Ustazah. AC nggak ada. Tapi nggak panas kan bicara sama Pak Zul. Kayak tertawa dari tadi kan gitu. Iya Ustazah, iya. Oksigennya jadi berlebih. Oksigen jadi berlebih Ustazah. Jadi kayak gitu loh Ustazah. Yang penting kita bisa memaknai kehidupan ini luar biasa tadi, kayak guru jadilah seperti air ya. Tidak mesti selalu menjadi mentari ya, tapi ada kalanya menjadi air. 2/3 dari bumi kita ini air kan, Ustazah. Pantas saja kalau kita bawakan kepada akar tadi, pohon tadi, itu pasti basah akarnya Ustazah. Masya Allah. Jadi kalau ibarat akar ilmu nih Ustazah, ketika akar ini terbasahi oleh ilmu pengetahuan, maka dia akan bertunas dan berkembang Ustazah. Iya betul. Ya Allah ya Rahman. Baik Ustazah Elvi, kita masuk sekarang ke sekolah Ustazah. Cahaya Hati, SD IT Cahaya Hati ya Ustazah ya. Iya. Jalan anak ke surga insya Allah. Amin, amin ya Allah, amin. Kalau nanti ke surga bawa satu Pak Zul ya Ustazah ya. Insya Allah. Semua orang di Cahaya Hati yang pernah ke Cahaya Hati dibawa. Masya Allah. Jadi host kalau ingin mau dibawa ke sana merugi dulu ke Cahaya Hati. Iya. Sekolah itu konon ceritanya sekolah termahal di Bukit Tinggi Ustazah. Sekolah termahal karena belum sekolah di sana mungkin ya Pak Zul ya. Gitu. Karena tahunya dari luar gitu. Nah, jadi ketika kita dengar-dengar nih sekolah termahal. Iya, kalau sekarang di Bukit Tinggi sekolah Islam tuh kan banyak Pak Zul. Gitu. Ada yang IT, ada yang tidak IT sekalipun gitu kan. Ya. Cuma nggak tahu ya asumsi mahal itu dari mana gitu. Nah, karena mungkin terkesan istimewa. Nah, alhamdulillah kalau itu terkesan istimewa. Tapi kalau dari segi nilai, banyak sekolah-sekolah yang lain yang melebihi kita gitu. Nilai harganya. Kalau boleh tahu, uang masuk sekolah Cahaya SD sekarang di angka berapa Ustazah? 69 untuk perempuan. 69 untuk perempuan. Iya, 6,9 6.970. Untuk perempuan itu sudah lengkap komplit 5 seragam dan lain-lainnya. Semuanya. Nah, Oke. Berarti 5 seragam? Iya, tambah. Berarti sudah masuk baju di situ ya? Iya, udah masuk. Bajunya 5. Iya, 5 seragam. 5 seragam di situ, oke? Iya, dan lain-lain misalnya SPP untuk 1 bulan, kemudian kita ada uang uang pembangunan, kemudian ada uang kegiatan. Oke. Itu include semua. Include semua di situ. Berarti setahu Ustazah, berarti masih ada di atas ini sekolah ya, di rank berapa Ustazah? Berarti Pak Zul ingin tahu nih. Di rank berapa sebenarnya, kan kayak gini nih. Publik mengatakan SD Cahaya itu mahal. Gitu. Di rank sampai berapa? 6 sampai masih ada di angka berapa di atasnya? Di angka 9 juta ada. Ada 9 juta ya. Oh, terjawab sudah di Ustazah. Berarti bukan termahal ya? Iya. Jadi tidak berlaku ya sekolah dasar Islam termahal, nggak berlaku di situ. Itu mungkin sejarah karena kita pertama dulu IT kan gitu. Tapi dulu awal benar kan Ustazah, sekolah mahal kenapa? Karena kita IT pertama dulu IT kan. pertama, IT pertama yang SD ya gitu. Kita IT pertama. Jadi upgrade guru, fasilitas ya, kemudian gitu ya. Saat itu karena IT membawa Islam terpadunya kurikulum kita.
maka orang mindang mahal gitu kan, mahal. Karena kita memang berbeda daripada sekolah-sekolah yang lainnya. Apa bedanya? Perbedaannya kita memakai kurikulum nasional iya. Oh, kurikulum nasional. Iya. Oke. Kemudian Kemenak iya. Kemenak iya. Kemudian ada JSIT, ada kurikulum SIT, Sekolah SIT. Islam Terpadu, itu khusus, itu dari JSIT langsung, dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Dan tidak semua sekolah Islam terpadu di Bukit Tinggi yang masuk di jaringan JSIT. Oh gitu ya, Ustazah? Iya, jadi kita udah terstruktur dari atas. Untuk Islam terpadunya. Kalau kelebihan IT apa, Ustazah, JSIT? Nah, kalau JSIT itu kan bedanya karakter ya, Pak. Karakter. Karakter, kemudian Jadi akidah. boleh dikatakan sekolah berkarakter dan membangun akidah ya? Sekolah Islam yang berkarakter Qur'ani mungkin lebih Qur'ani cocok. ya, karena dia terpadu ya. Artinya dalam artian berkarakter yang lebih kepada Islami lah ya. Iya. Kan makna karakter banyak ya. Iya, ada karakter Pancasila iya, include di dalamnya. include ya. Yang Islam. Oke. Yang Qur'ani lah yang Iya, tepatnya. karena kita memang menawarkan hal-hal yang lebih daripada sekolah-sekolah yang lain. Misalnya kalau di sekolah kita ada program-program khusus seperti tahfiz Quran. Nah, program tahfiz ini untuk per tahun ajaran sekarang. Kalau sebelumnya kita itu kompre sistemnya, ada kompre anak yang selesai 1 juz, itu kompre dengan menggunakan ada pertanyaan yang di ketika kompre itu kan dengan penguji. Nah, siswa udah selesai contoh juz 30 gitu. Nah, juz 30 nanti diujikan, udah selesai mereka hafalan juz 30 itu diujikan dengan satu orang penguji yang ditunjuk oleh sekolah atau oleh yayasan yang dipercaya, yang memang beliau ini di bidang tahfiz gitu. Nah, kemudian akan ditanya ke anak itu pertanyaan tentang seputaran juz 30 kan gitu, diuji. Kalau sekarang untuk tahun ajaran 2023-2024 dan selanjutnya itu tasmi', Pak Zul. Tasmi'. Jadi selesai semuanya ya. Iya, jadi 1 juz itu sekali duduk. Sekali duduk ya. Dan kita sudah mulai melakukan di tahun ini, di semester kemarin juga sudah, dan berlanjut sekarang. Dan tadi pagi nih karena undangan Pak Zul, jadi Ana tidak melihat penyerahan sertifikat tasmi' juz mereka. Ada yang sudah selesai juz 3, tasmi' juz 3, tasmi' juz 4. Nah, kayak gitu. Nah, sekitar untuk tahun ini, untuk semester kemarin sampai yang sekarang sekitar 7 bulan ya. Nah, 6 bulanan lah gitu. 6 bulan ini sudah 30 orang lebih siswa yang sudah selesai tasmi' hafalan. 30 orang siswa. Iya, untuk semester ini saja. Nah, untuk semester 1 saja gitu. 30 orang ya. 30 orang lebih. Alhamdulillah, luar biasa. Itu beragam, Pak Zul. Itu ada di yang dari hafalan kelas berapa? 1. Itu di hafalan berapa? Ada yang hafalan juz 1, ada yang hafalan juz 29. Kita kan kurikulumnya juz 30, juz 29. Kurikulum di IT kita, di sekolah kita itu untuk tahfiz Quran itu juz 30, kemudian juz 29. Kalau udah selesai, kemudian baru juz 1. Berikut 1, 2, 3. Nah, yang kita udah sampai anak-anak kita yang kemarin itu yang beragam, dari kelas 1 aja udah ada, Pak Zul. Dari kelas 1 sudah ada yang tasmi' juz 1, juz 30. Juz 30 ya. Iya, kemudian ada yang berikutnya, ke kelas berikutnya ada yang tasmi' juz 29. Kemudian ada yang juz 1, juz 2, juz 3. Nah, tuh. Jadi rata-rata mereka anak-anak yang spesial ini, yang maksudnya tuh spesial yang hafalannya melebihi target sekolah ya. Target sekolah kan cuma 2 juz. Nah, 2 juz ya. Ya, tetapi banyak anak yang memiliki kemampuan lebih, yang kecintaannya dengan Al-Quran itu lebih, sehingga dia bisa melebihi target sekolah. Nah, itu banyak sekali anak-anak yang kayak gitu. Jadi termotivasi dia, dan orang tua juga termotivasi untuk mendampingi anak menghafal Al-Quran tadi, sehingga sampailah mereka seperti itu gitu. Itu mengajarkan semua guru saja? Yang mengajar tahfiz, guru tahfiz dan guru kelas siap harus mendengarkan anak untuk setoran hafalan. Nah, jadi ketika mereka mau tasmi' itu harus melalui melalui tahapan persiapan kompre. Nah, komprenya itu dia harus setor seluruh yang akan ditasmi'kan tadi, setor dulu ke orang tua. Kemudian ke guru, nah, kemudian ke guru tahfiz, kemudian baru dia apa? Berarti diringkasnya begini, berarti apa istimewanya Cahaya SDIT Cahyati tadi Al-Quran? Ya, Al-Quran tahfiz. Al-Quran tahfiz dan JSIT tadi ya. Iya.
JSIT. Jadi kalau Al-Quran, Iya. JSIT, kemudian juga Program-program ibadah dan akidah yang lain. Akidah dan akidah yang lain. Oke, baik Ustazah. Kita ada bina pribadi Islami juga. Bina pribadi Islam ya. Pak Zul masih ingat waktu beberapa tahun lalu tuh. Jadi memang anak-anak Cahayati ini begitu luar biasa teknik mereka mendakwai sebelum handphone jadilah, sebelum handphone inilah ya. Waktu itu masih di Safiran. Itu terdengar di masyarakat, bahkan Pak Zul datang kepada satu donatur. Dia kenal anaknya, cucunya di CH. Waduh, CH itu ternyata sampai diingatkan begini, kakek neneknya sampai ini kan. Itu Pak Zul masih ingat tuh. Tapi seiring dengan bergulirnya teknologi, pertanyaan Pak Zul, kawalan tak guru dalam membina kepribadian yang Islami tadi, Ustazah? Alhamdulillah untuk saat sekarang kita belum menghadapi kendala yang begitu berarti. Belum ya? Iya, karena memang untuk di sekolah kita rutin kegiatan sama orang tua itu menyampaikan masalah teknologi, bagaimana cerdas menggunakan teknologi, dan anak-anak memang disonding ke setiap harinya oleh gurunya itu tidak boleh menggunakan yang namanya gadget. Ya, bukan berarti mereka tidak apa, kecuali memang kita tawarkan ke orang tua kamu, kecuali memang ayah bunda memprogram anak ini untuk ke IT. Nah, boleh disediakan laptop, disediakan apa. Tapi masa sampai 12 tahun, 14 tahun ini, mereka kan seperti tahanan. Nah, dalam Islam kan Rasulullah mengajar seperti itu, seperti tahanan. Maka perlakukan dia seperti tahanan. Bukan segala sesuatu yang harus dipenuhi. Malu kalau anak kita nggak pandai main game ini. Iya, betul ya. Malu kalau anak kita nggak tahu dengan YouTube. Malu kalau anak kita misalnya nggak bisa bermain HP, nggak punya HP yang canggih. Nah, itu ke orang tua memang ditekankan ke orang tua, walaupun tidak 100% orang tua memahami. Nah, karena kita kan beragam, rata-rata orang tua yang di sekolah-sekolah sekarang itu bukan di CH saja, itu rata-rata kan masih muda, Pak Zul. Banyak yang generasi muda, yang anak pertamanya itu masih SD ya, generasi zero lah gitu kan. Nah, jadi pemahaman mereka kalau ikut pengajian anak dikasih gadget, ikut ini anak diamankan dengan ini. Sebenarnya kan nggak harus begitu gitu. Nah, alhamdulillah untuk guru-guru, untuk teman-teman di CH itu pemahamannya seperti itu. Jadi memang dikawal sampai memang teman-teman itu tahu tuh orang tua anak yang suka main ini. Nah, itu dipanggil, dikomunikasikan dengan orang tuanya gitu. Supaya anak menjauhi gadget. Salah satunya kenapa sekolah tidak menyediakan sifatnya info guru kelas itu melalui WA. Nah, maka supaya anak ini orang tua juga tidak dominan memegang HP di depan anak. Iya juga ya. Makanya kami menggunakan buku penghubung. Iya. Jadi PR semuanya di situ. Di buku penghubung ya. Ya, kalau ada PR ya Pak Zul ya gitu. Kalau ada tugas ataupun informasi ke orang tua, biasanya suratnya dari sekolah. Atau misalnya kalau tugas-tugas anak itu nggak boleh via WA grup, WA kelas nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Ya, luar biasa nih Ustazah. Kalau visi sekolah Ustazah ini berarti kan berdiri Qur'ani di ujungnya tadi kita lihat. Iya, itu moto Pak Zul. Moto membina buah hati menjadi generasi Qur'ani. Membina buah hati menjadi generasi Qur'ani. Kalau visi? Kalau visi untuk saat ini kami mencoba mencetak pemimpin masa depan yang berakhlak Qur'ani, berkarakter Qur'ani. Berkarakter Qur'ani. Karena motonya ke situ. Oh ya, di ujungnya tadi Qur'ani ya. Oke, cuma begini dulu seiring dengan zaman ini kan zaman modifikasi Ustazah. Inovasi apa yang akan dibangun CH? Karena begini, dalam dunia tiru meniru itu kan biasa. Iya. Di mana yang lebih dulu nanti kalau tidak sigap kayak Nokia ya. Apa sih salah Nokia? Nggak ada kan Ustazah. Tapi karena dia berhenti berinovasi, maka akhirnya dia tertinggal sedemikian rupa, tidak laku lagi. CH ke depan optimis tidak disaingi atau akankah tetap menjadi urut nomor 1 atau akan tergilas oleh zaman? Masya Allah. Inovasi seperti apa yang akan ditawarkan Cahayati di masa mendatang di tengah-tengah dunia persaingan pendidikan luar biasa hari ini? Untuk di SDIT Cahayati khususnya Pak Zul ya, karena skop anak di SDIT Cahayati
Sebenarnya kalau inovasi kita terus berinovasi untuk menjanjikan pembelajaran kepada siswa. Kalau untuk kurikulum kita mengikuti kurikulum yang sekarang yang ada, kurikulum merdeka gitu. Kita mengaktifkan guru di komunitas belajar, kemudian untuk guru ya, untuk guru sivitasnya ya. Berarti guru ya, update guru ya. Update guru, mengupgrade guru gitu. Upgrade guru, oke. Nah, kemudian kalau CH itu terkenalnya kan pelayanan. Nah, pelayanan. Ada satu hal yang tidak bisa ditiru oleh siapapun, itu soal ruhiyah, Pak Zul. Waduh, ini Nah, nih. jadi kita di CH mempertahankan itu. Kalau anak nggak bisa merubah sesuatu yang besar, istiqomah di hal yang kecil dulu, baru kita menuju ke hal yang besar. Itu yang sedang kita lakukan di SDID Cahayati. Oke. Jadi ruhiyah ini yang perlu dijaga, karena ruhiyah kita akan memberikan ruh kepada siswa, maka gurunya juga harus punya ruh. Nah, jadi itu yang kita siapkan. Kemudian siswa kita ketika gurunya memiliki ruh, hubungannya dengan Allah baik, maka siswanya akan mudah kita kendalikan. Karena kenapa? Karena dia kan insan. Siswanya insan gitu. Maka dia akan mendengarkan apa yang baik yang itu datangnya dari Allah kan gitu. Nah, seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, program-program yang kita apakan, kita istiqomahkan itu. Hal yang biasanya sekarang ada, besok nggak ada, itu nggak ada lagi gitu. Nah, contoh misalnya kayak sekarang kita mengikuti perapakan zaman kan gitu. Nah, targetnya ke depan kita pengen juga ada kelas digital. Kelas digital ya. Iya, maka kita mulai dari mensonding dulu. Nah, kayak sekarang kelas 6 ini kan ujiannya sudah USBD namanya. Ujian sekolah berbasis digital. Pakai handphone ya? Iya, pakai handphone, pakai laptop. Nah, okay. kita di sekolah udah coba tuh Pak Zul untuk kelas 6 udah menggunakan boleh bawa laptop, bawa HP di hari tertentu. Nah, di hari tertentu untuk melatih mereka, membiasakan mereka, dan sekalian melihat siapa anak kita nih yang sebenarnya itu fasilitasnya tuh sudah ada, yang sudah sering dia mainkan. Kemudian juga kita melihat anak-anak ini arahnya kemana gitu. Ketika kan ada tuh anak ternyata kelas 4 misalnya dia udah bisa memainkan Canva, mengapakan. Nah, jadi prospeknya kayak gitu. Kemudian kita coba ada kelas digital lah gitu. Mudah-mudahan tolong didoakan juga ya Pak Zul ya. Di tahun ajaran besok kami bisa buka kelas digital untuk anak-anak yang spesial, yang luar biasa. Nah, walaupun belum semuanya. Nah, cuma sekarang kita sudah fasilitas, rasanya kita sudah melengkapi dengan wifi, dengan apa, semuanya di sekolah insya Allah sudah lengkap. Ada wifi sekolah ya, selesai. Iya. Berarti kalau Pak Zul ke sana bisa minta bisa, gratis bisa. ya. Di sudut manapun Pak Zul berdiri bisa. Tapi minta passwordnya dulu. Iya. Iya betul ya, selesai. Oke, dahsyat. Luar biasa. Tak ada yang menarik gitu, yang tak bisa ditiru. Wah, ini kan kayak gini, leader harus percaya diri. Memang itu ya, benar ya. Jadi semua orang bisa ngajar teori ya, bisa karena bisa dipelajari. Tapi satu tawaran soal ruhiyah tetap Cahayati mengunggulkan dengan bina insan, bina kepribadian guru tadi ya Ustaz ya. Baik, Ustazah, dahsyat ini. Kalau untuk sejauh ini apakah orang tua ini apakah sejauh ini koordinasi orang tua cukup mensupport atau gimana Ustazah? Kalau untuk sekarang alhamdulillah orang tua cukup support Pak Zul kegiatan kita. Karena sekarang kita ada program outing PBM. Outing PBM itu siswa belajar di luar. Bukan kunjungan edukasi saja, tetapi memang ada sistem belajar yang di luar ruangan, mendatangkan guru tamu juga ke sekolah. Bisa dokter, kemarin tuh baru ada dokter yang menerangkan tentang pubertas. Kebetulan kelas 6 tuh belajar tentang pubertas, kita datangkan dokter yang memahami tentang itu gitu. Nah, jadi inovasi-inovasi seperti itu membuat orang tua, wah ternyata sekarang lebih ini gitu. Nah, kemudian kita juga komunikasi langsung dengan orang tua hal sekecil apapun terkait siswa. Kita siap melayani. Jadi orang tua bisa datang ke sekolah, baik itu diundang ataupun tidak diundang, bisa menyampaikan keluh kesah mereka kepada guru, kepada wali kelasnya. Nah, tentang perkembangan anaknya. Nah, sehingga itu jadi bahan energi juga bagi kita untuk lebih dekat dengan anak, mengetahui karakter dia karena keterbukaan orang tua tadi. Karena kita menyambungkan, guru menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan profesionalitas yang tidak bisa diselesaikan oleh orang tua. Dan itu kita tanamkan. Kalau tidak ada kerjasama, maka
itu yang akan terputus. Siswa di sekolah berkepribadian berbeda, di rumah akan berkepribadian berbeda. Dan itu kita sampaikan di awal tahun ajaran. Seluruh program sekolah kita terbuka, Pak Zul. Iya. Nah, itu disampaikan program kurikulum apa saja, program siswa apa saja, program sekolah yang menunjang kehidupan siswa apa saja, itu dijelaskan ke orang tua. Segala aspek lini di sekolah untuk saat ini itu kita hargai. Berprestasi kita hargai. Gitu. Jadi orang tua ada feedback. Oh gitu ya. Jadi ada feedback. Kemudian kita laporannya tuh konkret, jelas gitu. Nah, sehingga untuk saat ini ya, yang sampai ke Ana belum ada orang tua yang komplain dengan segala macam alasan atau bagaimana. Mudah-mudahan tetap berjalan seperti ini gitu, dan lebih baik lagi. Kemudian parenting juga kita coba apakan, ya. Parenting juga ada untuk jalin komunikasi dengan orang tua. Terima rapor bulanan, kemudian tengah semester itu pertemuan-pertemuan penting dengan orang tua itu gitu. Iya. Dan kemudian di jam pulang kan orang tua juga pagi diantar, nggak sempat komunikasi. Pas jam pulang biasanya orang tua tuh setengah jam sebelum siswa keluar dia udah nungguin kan gitu. Nah udah nungguin sehingga nanti ketika kalau dia masih bisa berkomunikasi dengan wali kelasnya, wali kelas harus siap. Iya. Gitu. Iya, saya. Oke. Berarti orang tua cukup ini ya, mensupport ya. Mensupport seluruh kegiatan siswa. Iya. Tapi kalau soal fasilitas ke depan mau ditambah gedung, kalau dalam ancang-ancang terdengar gimana sih Ustazah? Iya, karena kita masih ada gedung yang apa Pak Zul? Ada gedung yang masih semi permanen. Iya, itu posisinya di tengah Pak Zul. Kalau ke CH ya, masih ada. Mudah-mudahan lah Allah murahkan rezekinya. Itu bisa sempurna lagi, CH itu punya udah apa semuanya gitu. Gedungnya sudah ini. Tapi itu sampai sekarang proses PBM, proses belajar mengajar itu tidak mengganggu sih sebenarnya untuk masalah gedung ini gitu. Tapi untuk untuk keindahan sekolah atau sekolah itu ke depan mudah-mudahan sudah bisa. Itu harapannya sih. Iya Ustazah ya, benar ya. Semoga ini ya Ustazah ya. Iya. Kalau ini Ustazah, kalau seorang leader itu kan berarti kita coba melihat kelebihan dan kekurangan. Ini juga pertanyaan sama Mbak Ustazah nih. Kalau seandainya Ustazah keluar maksudnya kayak ini, diajak berpikir keluar lalu melihat dari luar, kira-kira satu masukan buat CH apa sih Ustazah soal ruhiyah guru? Oke. Kalau Ustazah Pak Zul minta untuk satu kritisi, Ustazah taruh tidak kepala sekolah hari ini. Ada Pak Zul fotokopi Ustazah Elvi yang bukan kepala sekolah, lalu dia minta satu komentar yang memberi masukan buat CH, apa sih Ustazah? Ini bukan kepala sekolah Ustazah Elvi ya. Yang ada ikatannya dengan ini. Kalau seandainya berada di luar copy, lalu ada Ustazah Elvi di delete dia kepala sekolahnya karena sekolahnya Elvi SPDI, ini Elvi Kopi. Kira-kira Elvi Kopi ini Pak Zul balikkan lagi yang berbicara, apa kira-kira komentatornya buat satu masukan buat CH? Berani berinovasi. Masya Allah, luar biasa. Ini ya Allah, siap dan akan dimulai ya, dan Ustazah Elvi fotokopi ya pasti tadi sudah dicambut oleh Ustazah Elvi SPDI plus sekolah karena katanya begitu tadi kan. Iya, berani berinovasi. Berani berinovasi ya, benar ya, karena kan apalagi namanya Ustazah Elvi ya, orang yang suka inovasi juga gitu, suka menghayal juga waktu kecil kan Ustazah ya. Iya, sampai sekarang Pak Zul suka. Jadi kadang ada teman tuh yang bilang, kapan sih anti tidak berpikir gitu. Oh gitu. Nah jadi ya Ana memang tipikal pemikir Pak Zul dan tipikal menulis. Menuliskan apa yang Ana pikirkan. Tapi tidak mengatakan apa yang terpikir. Tidak mengatakan. Tidak karena selalu ya. Tidak selalu. Kemudian ada hal rahasia yang tidak bisa Ana katakan, dan Ana ketika misalnya dikomplain atau di apapun, Ana sering tidak menjawab. Ana menjawab dengan kenyataan. Makanya ketika Pak Anies bilang nih ya, nggak perlu kita beretorika dan berkata-kata, cukup jawab dengan kenyataan. Dan Ana dari dulu melakukan hal sudah melakukan seperti itu. Jadi kita dari dulu saja. Jadi to be aja Pak Zul gitu. Kita lakukan action aja gitu. Learning by doing. Yes. Nah, baru to have. Nih Pak Zul banget. Sama kayak gini, pokok kita mulai aja dulu. Kalau otak kiri dipakai kan itu akan tuh. Gimana nih kalau gini. Iya, sepakat. Dan berani mengambil resiko. Iya. Ya leader harus berani mengambil resiko kan Ustazah. Kayak tadi kan resiko layang-layang naik itu bisa tinggi dia kan, dan bisa juga putus.
Tapi ada orang sayang nanti takut yang lain dinaikkan, angin kencang, ya nggak naik-naik Iya. gitu. Sepakat Ustazah Elvi. Kalau masa dulu Ustazah juga suka menung. Jadi ingat pas masih kecil-kecil. Waktu jadi ingat waktu kecil, waktu SMP. Kalau waktu bawa Ustazah SMP suka menulis ya Ustazah? Sudah Ya. Anda suka nulis puisi Pak Zul? Wih. Ntar. Ini bukan Ustazah SMP sekolah hari ini. Iya. Pak Zul ingin ngajak Ustazah Elvi di waktu SMP. Iya. Ustazah juga pernah bikin ada kertas harum-harum pernah dulu tulis. Bukan bikin Pak Zul, dapat. Oh iya. Tapi kan juga ada balasannya kan. Orang 80-an ketawa dan nonton. Iya. Aduh. Oh iya ya benar ya. Tapi suka puisi Ustazah. Puisi nulis ya. Nulis puisi karena Ana agak sulit menyalurkan kesedihan, Oke. menyalurkan kekecewaan itu. Termasuk marah ya. Marah itu kayak tertahan ya. Marah tuh lebih banyak tertahan. Andai Iya, orang iya, tahu iya. kan Elvi pemarah Iya, atau apa kayak gitu kan. Tapi biasanya yang keluar itu yang tepat-tepat aja gitu. Tapi bagaimana membaranya di dalam disimpan aja gitu. Sebenarnya sedih gitu. Nah jadi kalau lagi kecewa, lagi apa gitu, tuh lahirnya tuh ke puisi Pak Zul, gitu, nulis gitu. Dan Oke. Puisi apa yang puisi apa? Ustazah masih ingat nggak satu puisinya apa yang paling karena ini masih ada yang ingat nggak Ustazah? masih. Apa Ustazah? Coba Ustazah. Kadang kita menulis kita lupa ya Pak Zul. Oh ya sama Pak Zul yang terbaik. Tapi di Jadi, antara banyak ada masih ada yang ingat Ustazah nggak? itu Anda nulis di HP loh Pak Zul. Apa puisi Ustazah? Ini Anda tulis 25 November 2020. Oke. Masih ada di sini Pak Zul. 25 November 2020. Oke, yes, Iya. yes. Oke. Judulnya? Ini pukul 6 kurang 15 menit Anda tulis pagi ya. Pagi. Masih sempat ibu sambil masak untuk nulis. Wih, keren ya. Ibu-ibu masih nulis kepala sekolah. Oke, sip. Guru pertama. Menyeruak sunyi, tangis serak memecah. Malam itu terasa begitu dingin. Kau peluk hangat diriku, kau alunkan nyanyian pengantar tidur. Berbulan berlalu, tertatih-tatih langkah, kaki goyah tak bertenaga. Berjuang berjalan sampai berlari, setiap jatuh engkau begitu sigap. Menahan tubuh mungilku, menuntunku berjalan dan mengajariku. Ocehan tak jelas keluar terus dari mulutku. Setiap kata engkau perbaiki, kau kenalkan jemariku, tanganku, kakiku, mulut, hidung dan semua yang ada di tubuhku. Tak luput, setiap benda di sekitar engkau kenalkan padaku. Engkau kenal dengan suaraku, bahkan mendengar kata hatiku, tahu dengan inginku, sangat hafal ketidaknyamananku. Gerakku jadi sebuah bahasa bagimu. Siapa lagi yang mampu begitu memahamiku? Kau ajarkan aku mengenal setiap jengkal dunia kecilku, mengikuti cara wudukmu, mengikuti gerak solatmu, mengikuti caramu berdoa yang sering terseduh, tanpa ku tahu mengapa. Aku pun ikut terseduh. Sabar nian dirimu, memaafkan setiap kealfaanku, memutihkan setiap noda di hatimu karenaku. Siapakah yang patut kupanggil guru pertamaku? Cuma kamu ibu dan ayahku, guru pertama duniaku. Semoga Allah selalu menjagamu, menjadikan duniamu indah dan semua berbuah taman surga. Ku persembahkan untuk amak dan apa tersayang. Selamat Hari Guru untukmu. Wow, dahsyat sekali nih. Hakikatnya dahsyat sekali nih Ustazah Elvi ya. Bahkan nggak sampai sekarang itu masih suka ngelihat ibu tidur. Oh iya. Ya, terlihat gitu Pak Zul lelahnya, tapi nggak pernah mengeluh gitu, karena ibu sama anak kan. Jadi teringat itu gitu. Jadi pas waktu malam tuh ngelihat beliau tidur, ngelihat beliau dalam kondisi lelah gitu kan, karena sudah tua kan, ibu sudah 75 tahun. 75 tahun, oke. Nah, jadi ngelihat ayah, ngelihat bapak apa nah panggil, bukan papa ya Pak Zul. Apa? Apa? Apa ya? Oh iya. Iya.
nggak pakai K juga gitu. Apa ya, bukan ya. Mungkin itu panggilan yang Iya dulu waktu kecil, iya. waktu kecil yang Karena begini, kita sebenarnya kan dia sebenarnya asal katanya papa, cuma karena kita orang kampung. iya apa mungkin, tapi nggak bisa bilang K gitu Ya kan. apa ya. Ya, apa. Ya dia dekat lah kata kosakata kota dengan kampung kan Iya, apa agak ama. ke kota-kotaan. Ya apa dan ama. Ya tapi luar biasa. Apa ya? Puisi Ustazah Elvi tadi dahsyat sekali ya. Ternyata ada sang, di balik sang terlihat mungkin sang kepala sekolah yang terlihat bengis, ternyata kepala sekolah yang mudah menangis ya. Aduh, luar biasa. Aduh, bola air matanya mudah pecah ternyata ya. Berarti kalau sendiri juga sering menangis kalau begitu saya. Pak Zul yakin nih karena persoalan sekolah Ustazah sering menangis, yes or no? Yes. Tuh Ustazah. Ya luar biasa ya ternyata. Jadi doa-doa orang kayak begini tuh mesti diminta nih. Host minta doa orang gini kan, orang sering ada sedih itu kan minta doa kan gitu ya. Masya Allah luar biasa nih. Ya Sedih karena itu Pak Zul. Iya. Sebagai pemimpin kan, merasa beban. di antara teman-teman, bukan beban Pak Zul. Apa tuh Ustazah? Jadi kata Rasulullah kan, Takut kita ya itu Masya satu. Allah. Apapun yang terjadi di bawah kepemimpinan kita, maka itu tanggung jawab kita kan. Allah. Walaupun itu tersembunyi dari kita gitu. Dan itu yang selalu Ana sampaikan kepada teman-teman yang mensupport. Bagaimana mereka itu yang di CH itu bukan guru, tapi mereka itu adalah saudara. Karena kepala sekolah itu bukan sebuah bukan sebuah prestisi bagi Ana, tapi lebih kepada sebuah ujian yang luar biasa. Untuk saat ini mungkin orang mengira itu prestisi bagus, apa orang nggak tahu aja buruknya anak kayak apa. Nah, kenapa itu sampai ada di pundak? Hanya Allah yang punya kuasa. Bisa jadi karena ketika Ana jadi kepala sekolah itu Pak Zul, 2 bulan Ana menangis Pak Zul. Oh iya. Iya. Ini orang dapat jabatan ketawa ya. 2 bulan Ana menangis. Berarti belum, kata orang mungkin lebay gitu. Lebay. Tetapi karena memang amanah berat ya. Iya, karena berarti belum pernah jadi syukuran kepala sekolah Ustazah. Alhamdulillah belum Pak Zul. Nah, habis ini karena menangisnya sudah selesai, berarti habis ini kita syukuran. Tapi benar amanah. Kenapa Ustazah menangis? Karena di SDIT Cahyati itu pertanggungjawabannya kan lebih Pak. Kita bina ruhiyah anak loh. Untuk saat ini 495 siswa SDIT Cahyati. 495 siswa. SDIT Cahyati ditambah 62 karyawan, guru dan karyawan, GTK-nya kan guru dan tenaga kependidikan kita tuh. Itu kan lebih dari 500 orang. Ana yang mimpin Pak Zul. Siapa Ana gitu kan? Masya Allah. Jadi ya Ana walaupun itu pahit, dia harus ditelan gitu kan. Walaupun dia berduri harus Ana jalani, harus ditempuh. Terkesan kadang misalnya bagi teman-teman, wah lo Elvi, keren kan bisa jadi ini, bisa jadi itu gitu. Bagi orang di luar sana gitu. Kalau teman-teman insya Allah menurut anak, support luar biasa. Support luar biasa. Karena nggak akan mudah menjalankan tanggung jawab ini tanpa ada support dari tim. Nah, support tim tadi itu yang luar biasa, yang tidak Ana temukan di tempat lain. Ustazah tahu enggak, Pak Zul lihat bunga ini kayak lihat padi dengar Ustazah. Allah, kenapa bisa? Karena ilmu padi kan. Merunduknya luar biasa, makin berisi makin merunduk. Putar. Ya, buah padi itu tidak pernah lupa bahwa ternyata karena akarlah mereka berbuah ya. Ustazah Elvi pemimpin. Oh, pantas ini rahasia CH milik Ustazah Elvi. Allah. Iya kan, Ustazah Elvi ini nggak pintar menangis juga dong. Saya sebagai wali murid juga dibikin menangis begitu kan. Itu berapa tahun lalu ya Ustazah, tapi itu benar Ustazah. Pak Ustazah masih ingat 5 tahun. Pak Zul mengingat kata-kata Ustazah, walaupun Pak Zul tidak akan pernah terbayang bawakan Pak Zul menangis gara-gara nasihat seorang guru. Belum pernah Pak Zul terbayang di otak Pak Zul akan pernah Pak Zul nangis. Tapi itu benar yang Ustazah Elvi sampaikan terhadap ini. Ternyata bahasa Ustazah itu berat begitu ya. Apa bahasa Ustazah dulu soal ini ya, soal anak tuh apa ya. Tapi Ustazah mohon ya jangan bikin Pak Zul menangis hari ini nih. Besar benar nih KO Pak Zul. Dulu nasihat Ustazah masih ingat gak terhadap Pak Zul wali murid ketika itu apa ya?
Cuma yang sering disampaikan itu aja ketika anak berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jangan sampai bukan orang tuanya yang dapat, Gitu tapi ya. gurunya. Ya, karena yang menyayangi dia waktu kecil ya. Iya. Memelihara dan mendidik, bukan melahirkan sih itu Pak Zul. Itu. Sebagaimana dia mendidik dan melihara waktu dia kecil ya. Ternyata yang nanti dapat sayang yang berlebih itu guru ya. Iya. Kenapa mungkin nanti orang tua sudah besar ternyata tidak dapat kasih sayangannya. Anaknya berdoa Allahumma fil lana tadi. Ternyata gurunya orang tuanya waktu kecil malah marah-marah, tidak menyayanginya ya. Tidak punya waktu. Tidak punya waktu. Ada satu hal yang menyentuh kata Ustazah dulu itu. Waktu itu tidak lama. Iya. Waduh, ini berani. Semoga ini tidak menangis saya. Seperti ini, waktu itu tidak lama jadi orang tua. Waktu itu berputar sebentar. Ambillah kesempatan waktu yang masih ada ini. Nanti ketika dia sudah besar, dia nggak butuh kita. Gitu. Iya. Nah, tahu nggak Ustazah? Di saat itulah Pak Zul itu tersadar gara-gara ungkapan Ustazah. Tapi Ustazah nyebutkan berat, seberat Ustazah menyebut yang tadi. Iya. Begitu kan. Pecah rekor Ustazah. Allah. Tapi itu benar Ustazah. Ini pesan buat orang tua ya kan Ustazah ya. Iya. Karena mungkin bagaimana sebenarnya kita sebagai orang tua kadang asik dengan pekerjaan kita. Karena begini Ustazah, ada masa-masa lewat bagi orang tua yang dimana masa-masa indah sama anaknya. Bahkan satu pelukan saja mungkin itu anak tidak dapat satu pelukan karena kesibukan orang tuanya. Iya. Gitu kan Ustazah ya. Ya kadang anak-anak ada yang nggak mau disentuh kan, karena dia sudah terbiasa tidak disentuh. Jadi kadang, ada Ustazah ya? Kan siswa anak kelas 1 sampai kelas 3 itu dia masih butuh disentuh, Betul. dipeluk gitu kan, di apa. Nah, jadi ketika dia nggak terbiasa dia akan begini. Agak canggung Dia. Nah, kita bisa lihat itu karena kebetulan anak pagi itu ikut piket sama teman-teman yang guru piket kan gitu. Pagi itu terlihat tuh anak turun di antar orang tuanya, salaman, tapi ketika orang tuanya memeluk dia canggung. Nah, canggung karena orang tuanya ngelihat ke kita kan. Orang tuanya ngelihat ke kita tuh langsung ingin peluk anaknya gitu kan. Padahal itu harus ditunjukkan, rasa kasih sayang itu memang harus ditunjukkan. Nggak bisa bahasa batin atau bahasa doa aja, karena anak-anak tuh dia melihat yang nyata kan gitu. Yang nyata. Iya. Ya, mudah-mudahan Pak Zul masih seperti itu dan bisa. Ada satu lagi nasihat untuk orang tua adalah jadikan anak itu spesial. Spesial itu bukan ketika waktu bersama keluarga, tapi dalam 7 hari dalam sepekan itu ada setiap anak itu memiliki hari spesial dengan orang tuanya saja, tanpa ada adik, tanpa ada kakak. Nah, itu belum sih Ustazah kayak itu. Nah, alhamdulillah Ana menerapkan ke anak-anak. Apa pengaruhnya Ustazah? Itu sangat berpengaruh Pak Zul. Dia merasa istimewa dan itu cuman kita dan dia gitu. Iya. Dan itu menguatkan peran ayah ataupun peran ibu di dalam diri anak itu. Dan nanti mereka kan akan jadi penerus kita Pak Zul. Jadi dia akan ingat nanti dia akan jadi orang tua yang sama gitu. Iya betul ya. Oke. Ustazah luar biasa benar ya. Jadi dispesialkan ya. Jadi tidak ada sibuk begitu ya. Oke. Dahsyat Ustazah Elvi ini. Kebingung harus mau nanya apa karena tersingsam pula kita mendengar. Iya, tapi ini bagi para orang tua kita memang di tengah kesibukan, karena Pak Zul punya pengalaman Ustazah, ada yang bapak-bapak yang dimana dia merasa menyesal karena masa emas bersama anak itu tidak dapat. Jadi di tengah dia kesadaran sudah tua, dia ingin merangkul anaknya sebagaimana, kamu kan anakku. Ternyata ayah sudah seakan-akan sinyal begitu. Dulu kan bukan begitu ya, di saat mereka membutuhkan batin mereka teriak begitu ya. Jadi makanya mungkin itu anak-anak yang masih punya anak-anak gitu yang mungkin bagi orang tua saya. Wah benar nih Ruhiyah CH teruji nih. Oke Ustazah, tapi kalau Ustazah Elvi kalau memang hobi baca novel, hobi lah berarti. Kalau orang puisi hobi berarti novel. Enggak juga. Aku nggak suka baca novel. Lalu bacaan Ustazah sejarah. Sejarah. Itu unik tuh, orang yang suka puisi tapi baca buku sejarah. Aneh.
Makanya puisi-puisi tadi lebih banyak puisi sejarah ya. Bener nggak ya, mengenang tentang tadi seorang guru, ternyata kan guru pertamaku ya. Iya. Betul. Luar biasa Ustazah Elvi ini. Kalau tokoh sosok siapa sih menginspirasi Ustazah? Tokoh terkenal. Kalau tokoh terkenal mungkin Pak Habibie ya. Habibie. Apa yang Ustazah ambil dari Habibie? Tetap berada, beliau bisa menyesuaikan diri dimanapun beliau berada. Jadi cerdasnya kan luar biasa ya. Tapi bisa mengkondisikan kecerdasannya itu dimanapun beliau berada. Tidak pernah menjadi orang yang sifatnya menggurui. Nggak pernah menjadi orang yang dia nih lebih nih dari orang, menunjukkan kepintarannya di hadapan orang sampai tutup usia kan. Iya betul ya. Oh Habibie ya. Habibie dan Ainun ya. Iya, itu salah satunya. Salah satu. Tapi memang Pak Zul termasuk yang ini, ada buku yang tentang kisah kenapa Habibie tulis Ainun misalnya kayak gitu. Banyak buku-buku yang quotes beliau yang memang luar biasa ya. Iya benar ya Habibie ya, dengan kecerdasannya, ketenangannya luar biasa ya. Oke. Saya Elvi, dahsyat sekali. Kalau nasihat buat guru nih, guru baik guru yang sedang, bukan berarti kalau guru di sekolah Ustazah sudah nih, yang akan jadi guru dan sedang jadi guru, apa nasihat Ustazah Elvi? Lakukan yang terbaik semampu kita, bukan semaksimalnya. Kalau semaksimal tuh ukurannya beda-beda. Lakukan yang terbaik untuk siswa kita semampu kita. Mampu itu sampai batas kemampuan. Kemudian Allah yang akan menjalankan segalanya sesudah itu. Oh, Masya Allah. Satu lagi deh Ustazah, karena enak nih. Quotes untuk pendidikan. Apa sih? Ini ketahuan anak nggak pernah bikin quotes nih. Iya. Karena memang begini loh Ustazah, orang pola kayak Habibie itu memang yang senang-senangnya ya quotes yang atau kata ani loh Ustazah. Moto Ustazah adalah moto Ustazah apa sih? Kalau moto hidup. Moto hidup. Fokus, bermanfaat untuk orang lain. Fokus dan bermanfaat buat orang lain. Paslah kayak tagline Aspen tuh. Jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Makanya kenapa Ustazah Elvi bisa hadir di sini, karena fokus dan bermanfaat buat orang lain, termasuk acara kita hari ini. Semoga ini jadi amal soleh. Amin. Nanti kelak menjadi ilmu yang bermanfaat buat orang ya Ustazah ya. Selfie luar biasa, rasanya tidak cukup satu kali. Semoga berkah buat Ustazah Elvi jadi sang kepala sekolah, sering-sering lagi menangis Ustazah. Tapi nanti setelah saya menangis, nanti Ustazah traktir Pak Zul gitu. Tapi itu benar ya kalimat Ustazah, bahwa amanah yang kalau kita bayangkan bahwa amanah bukanlah sebuah tawa riang gembira prestise yang akan dibawa dengan euforia, tapi amanah adalah sebuah pertanggungjawaban yang diminta nanti dipertanggungjawaban di hari akhirat. Luar biasa ya, Ustazah Elvi menginspirasi sekali. Semoga di tengah gelombang yang hari ini kita juga para bapak-bapak dan ibu kita yang memang sedang mencoba berebut mengemban amanah, walaupun itu tidak salah, bahkan juga mungkin kita ambil posisinya, tapi jika suatu saat nanti terpilih, jangan sampai euforia, menangislah seperti Ustazah Elvi. Walaupun tidak 2 bulan, 2 hari pun cukup. Kalau tidak 2 hari, 2 jam pun cukup. Jika tidak 2 menit, atau jangan sampai lupa 2 detik menangis. Ya insya Allah, Allahu Akbar. Elvi, barangkali terima kasih. Sukses buat Cahyati yang ternyata di luar dugaan kita. Dan jangan ragu-ragu. Iya. Daftar melalui CH SDIT Cahaya Hati. Dengan tadi itu keunggulan ruhiyah, Al-Quran, dan juga karakter kasih sayang. Kepala sekolahnya sering menangis. Semoga air mata yang tertumpah itu menjadi pembalut kebersamaan hingga ke jannahnya Allah Amin. Amin. Akhirnya saya Zulfam Yadi Elvi mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.